sejahtera bagi kita semua. Saya, Frater Abdiwa Agung Pranginangin, OFM Konventual. Pada hari ini, Kamis 29 September 2022, pada Pesta Malaikat Agung, kita akan mendengarkan bacaan yang diambil dari Injil Yohanes, bab 1 ayat 47 sampai 51. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada hal itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kredo atau syahadat, seringkali kita ucapkan, "Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi." Kredo atau syahadat panjang lebih menjelaskan dengan kata-kata, "Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan." Dari kredo tersebut, kita ketahui bahwa Allah adalah pencipta yang kelihatan dan tidak kelihatan, atau yang jasmani maupun rohani, atau malaikat dan dunia. Dengan demikian, keberadaan malaikat mengingatkan kita bahwa ada lebih banyak ciptaan Allah yang tidak bisa kita lihat, kita dengar, atau kita raba. Malaikat adalah makhluk rohani tanpa badan. Ini adalah suatu kebenaran iman. Pada hari ini, gereja memestakan malaikat agung. Mereka ialah Mikael, Gabriel, dan Rafael. Ketiga malaikat ini dan tugas-tugas mereka dapat kita kenal dari kitab suci. Kitab suci memberitahu kita bahwa para malaikat adalah pelayan rencana Allah. Malaikat mewartakan kebangkitan Yesus, memberitahukan panggilan Allah dalam diri seseorang, membantu para nabi, menyampaikan kelahiran Yesus. Tuhanlah yang menciptakan para malaikat, dan malaikat adalah roh yang melayani rencana-rencana Allah. Mikael artinya siapakah seperti Allah? Dalam kitab Daniel dikatakan, Mikael membantu Israel melawan musuhnya. Dalam kitab Wahyu dikatakan, Mikael mengalahkan iblis. Oleh sebab itu, malaikat Mikael membela kita melawan iblis dan kekuatan-kekuatan jahat. Gabriel artinya kekuatan Allah atau utusan Allah. Ia memberitakan kabar gembira kepada Bunda Maria dan memberitahukan kelahiran Yohanes Pembaptis kepada Zakaria. Malaikat Gabriel adalah utusan Tuhan yang membawa kabar gembira. Rafael artinya kesembuhan dari Allah. Kisah mengenai malaikat Rafael bisa kita temukan dalam kitab Tobit. Malaikat Rafael menemani Tobia, menyembuhkan mata Tobit yang buta, dan menyembuhkan Sarah dari pengaruh roh jahat yang disebut Asmodeus. Oleh sebab itu, malaikat Rafael utusan Tuhan yang menemani kita dalam setiap perjalanan dan menyembuhkan penyakit. Konteks bacaan Injil hari ini ialah panggilan Natanael. Yesus mengenal Natanael sebagai seorang Israel yang sejati dan tidak ada kepalsuan di dalamnya.
Pada akhirnya Nathanael percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, Raja orang Israel. Yesus menjanjikan kepada Nathanael bahwa ia akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada yang sedang ia alami. Rupanya Nathanael terkejut melihat Yesus yang mengenal dirinya. Namun ada hal yang lebih besar lagi yang akan dilihat Nathanael, yaitu melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Artinya, Yesus akan mempersatukan yang ilahi dan manusiawi. Gereja mempersatukan diri dengan para malaikat untuk menyembah Allah yang kudus, meminta bantuan mereka, dan merayakan pesta mereka, terutama malaikat agung dan malaikat pelindung. Pada pesta malaikat agung hari ini, kita diingatkan akan kehadiran makhluk rohani yang diciptakan Allah, ialah para malaikat. Mereka menjadi perpanjangan tangan Allah yang menghibur, memberi penerangan, dan membantu memecahkan persoalan. Mereka mengerjakan yang dikehendaki Tuhan. Oleh sebab itu, semoga perayaan hari ini menguatkan iman kita akan kemahakuasaan Allah. Allah yang selalu menyertai kita dengan kehadiran para malaikatnya, terutama malaikat agung. Amin.